sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia? Kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting. Al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya. What next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya. Bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini? Kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau,
zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga tidak, mencuri tidak, mabuk tidak, zina tidak, sholat tidak, puasa tidak, polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkeless, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam kata orang sekarang, natural of law bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya.
2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, saudara, lagi apa tadi itu? Berdoa ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama? Dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum. Ya memang kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian. Jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya, idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan.
Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki. Entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadangkala di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun. Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onassis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Maidah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gue wacok loh.
enak bener, gue lagi kalah, lu berhenti. Coba kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah, mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang ada punya tanah pasang taruhan. Habis tanah ada rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim oleh Al-Quran
dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman. Tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib. Faktor kebetulan ada, tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunya hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu nggak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal. PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardul maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunya hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama.
terikat oleh hukum kausal bahwa kalau ini yang saya usahakan hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu. Waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan. Baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama, tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama mubalik macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran, termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan. Artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya, fabilisani, dengan lidah ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati. Itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemungkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat.
Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalik, ngomong. Siapa yang hanya merubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya. Dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi. Menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.